orang-orang yang beriman, ijtanibu, jauhilah oleh kalian katsiran minadh-dhon, yaitu dari persangkaan. Banyak-banyak bersangka, ya tentunya dzon di sini adalah bersangka buruk ya. Inna ba'da dzanni ismun. Karena apa? Karena sebagian dari prasangka itu adalah dosa. Wala tajassasu. Janganlah saling memata-matai. Wala yaktab ba'dukum ba'dha. Bahkan Allah Subhanahu wa taala membuat sebuah perumpamaan, analogi yang sangat mengerikan ya. Dan ini tentunya menjijikan bagi kita. Ayyuhibbu ahadukum ayyakula lahma akhihi maitan fakarihtumuh. Apakah kamu ingin, apakah kamu rela ayyakula lahma akhihi, memakan daging saudaranya sendiri atau memakan bangkai saudaranya sendiri, fakarihtumuh, sedangkan kamu itu tidak rela, sedangkan kalian itu membencinya untuk makan itu. Intinya nggak suka. Siapa yang suka makan bangkai? Kecuali mungkin dulu ada si Sumanto ya, orang kafir suka makan bangkai ya. Jadi Allah Subhanahu wa taala telah menegaskan seperti itu. Maka suatu ketika ada sahabat ya, dua sahabat Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam yang berselisih paham, yaitu tentang strategi perang. Antara siapa? Antara Bilal bin Rabah radhiyallahu anhu dengan Abu Dzar Al-Ghifari radhiyallahu anhu. Bayangkan, Bilal bin Rabah ini adalah budak Habasyah ya, dari Habasyi, dari Ethiopia. Kemudian Abu Dzar Al-Ghifari itu adalah seorang pendekar, dulunya mantan pencoleng, yaitu dari negeri Ghifar di Madinah. Dan bahkan ketika beliau masuk Islam, kemudian beliau menyatakan keislamannya, tadinya mungkin dilindungi oleh seseorang, akhirnya kemudian minta dilepaskan dari perlindungannya, hanya Allah yang akan melindungi, disiksa habis-habisan. Maka satu ketika nyeletuk dari orang-orang yang menyiksa itu, ada satu orang, jangan macam-macam dengan orang-orang Ghifar, nanti kamu kalau dagang ke sana diancam, kamu akan dicegat nanti kamu. Mereka begal semua itu, kawanan begal semua, maka lepaskan itu Abu Dzar Al-Ghifari. Nah, satu ketika mereka berdua ini ya, antara sahabat Bilal dengan sahabat Abu Dzar Al-Ghifari ini berselisih paham tentang strategi perang, sehingga terjadi cekcok, adu mulut, terjadi sebuah jidal yang tidak bisa dihindari, sampai kemudian terlontar dari lisan Abu Dzar Al-Ghifari ya radhiyallahu anhu ya, Ibnu Sauda, atau anak dari budak yang hitam ya. Dah kamu diam, kamu anak budak hitam gitu, maksudnya seperti itu, dengan mencela tadi ya. Maka kabar itu ternyata didengar oleh Rasulullah, diadukan kepada Rasulullah. Ya Rasulullah, Abu Dzar ini mungkin merengek lah ya, mungkin kalau kita menghina saya, dia merendahkan martabat saya, keluarga saya, dia mengatakan Ibnu Sauda. Maka Rasul mengatakan, la tasubu ashabi, la tasubu ashabi, jangan celah sahabatku, jangan celah sahabatku. Laula anfaqa, astagfirullah. Jadi ini bahasanya, kata Rasul, laula anfaqa ahadikum ya, ahadukum, kalaulah salah seorang di antara kalian menginfakkan, yaitu zahaban mitla uhudin ya, yaitu emas sebesar gunung sebesar gunung Uhud, ma balagha mudda wala nasifahu, maka sungguh tidak akan bisa menyaingi dia ya, tidak akan menyaingi amalannya dia, ma balagha mudda, meskipun satu mud atau bahkan mungkin setengahnya. Artinya keislaman yang awal mula dipeluk oleh Bilal bin Rabah tidak mungkin bisa disaingi dengan keislamannya Abu Dzar Al-Ghifari yang tentunya menyusul. Maka Rasulullah memberikan isyarat, bukan benci kepada Abu Dzar, hanya memberikan sebuah peringatan. Jadi jangan sampai itu semuanya dijadikan sebuah pemantik permusuhan. Kalaupun hanya perselisihan faham tentang tadi, misalkan strategi perang, karena memang ya Abu Dzar ini termasuknya ya pendekar tadi ya, seperti mungkin Abu Ubaidah bin Jarrah radhiyallahu anhu juga. Ikhwani rahimani wa rahimakumullah. Nah, setitik permasalahan ini saja bisa menjadi sebuah api permusuhan. Maka jangan dicari-cari. Dan banyak sekali sebenarnya apa yang berada di tengah masyarakat ini, di tengah umat ini, sebenarnya adalah setitik permasalahan yang sebenarnya itu bisa ditoleransi, karena ranahnya fikih ini banyak sekali ada tasamuh ya,
ruang-ruang tasamu atau ruang toleransi yang harus kita berikan kepada saudara-saudara kita. Tapi kemudian kita tetapkan, kita teguhkan dengan pendirian kita bahwa ini adalah sebuah ketetapan yang tidak boleh diganggu gugat. Padahal itu fikih. Ya mungkin kalau untuk pegangan diri sendirinya monggo silahkan. Tapi kalau kemudian memaksa kepada orang lain, ya ini tentunya adalah sebuah pemerkosaan. Karena apa? Karena sudah dilegalkan, silahkan saja. Kalaupun itu adalah ya tentang permasalahan tentang ya masalah fikih, ya fikih ibadah. Kecuali fikih ibadah dalam hal ini adalah bagaimana sholat. Ya kalau sholat kemudian kita memahami, walah kurang ini kayaknya kurang afdol kalau sholat subuhnya 2 rakaat, tambahlah. Ini madhab saya nih. Madhab saya madhab yang afdoli, mungkin madhab dohiri, memandang secara dohir karena kurang afdol jadi 3 rakaat. Itu bid'ah yang seperti itu. Karena apa? Karena semua para ulama juga tidak ada yang menambah-nambahi sholat subuh ya. Masa ada yang seperti itu? Bahkan ada seseorang yang dilihat oleh seorang imam, yaitu orang imam ini adalah dari kalangan tabi'in. Jadi ketika dia sholat ba'da asar, kemudian dilihatlah seorang imam ini, saya lupa ini imamnya imam siapa ya, astagfirullah, lupa saya. Ada di buku Mizanul Muslim ya, silahkan antum cari. Nah, dalam hal itu seorang imam ini ditanya, ketika ada orang setelah sholat asar kemudian sholat 2 rakaat, maka beliau ditanya, nah, apa yang salah dari saya imam? Kan saya juga ini melakukan kebaikan, ini adalah sholat yang saya lakukan, ini kan fikih sebenarnya ya. Nah kemudian beliau mengatakan, bukan 2 rakaat yang kamu lakukan yang saya cela, tapi kamu menyelesaikan sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah kalau ini beda halnya dengan tadi ya, dengan bagaimana kita melakukan, apakah misalkan setelah iktidal misalkan kita sedekap lagi, atau mungkin langsung seperti biasa mungkin lazimnya kita lihat di masyarakat ya, wallahu alam. Itu masalah fikih lagi ya. Ikhwani rahimani rahimakumullah, maka karakter orang beriman ini selalu meminta maaf. Karakter orang beriman selalu berlaku hilm atau lemah lembut kepada saudaranya. Berbeda dengan orang munafik. Orang-orang munafik ini berusaha untuk memantik api permusuhan. Ketika sudah diredam, ketika Islam ini sudah menyejukkan mata kita, sudah menyejukkan hati kita, maka orang munafik ini berusaha untuk mengusik-ngusik kembali kecacatan dari apa yang menjadi borok mungkin kita di masa lalu. Sebagai contohnya apa? Pemantik permusuhan kepada Aus dan Khazraj ketika itu.